pampers, kebutuhannya lah kayak itu. Jadi kan itu posisi aku baru agak 3 hari itu ya masih agak-agak sakit kan, masih susah berjalan. Tapi aku sempetin mampir ke ruang ICU itu karena aku mau lihat anak aku. Dengan kondisi dia itu, aku aduh, ya Allah, ujian apa lagi setelah dia lahir ini, aku makan kayak itu kan. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dia tuh kabel semua, Ustaz. Kabel semua. Terus itu berapa lama dia di rumah sakit? Gimana, Ustaz? Setelah lahir berapa lama dia di rumah sakit? 26 hari dia di ruang ICU. Hampir sebulan? Hampir sebulan dia tidak sadarkan diri. Tapi itu panjang perjalanannya. Aku boleh cerita, Ustadz? Oke, silahkan. Itu berkat salawat juga, Ustadz. 26 hari itu ternyata dia pulang, Ustadz. Jadi akhirnya udah ya, aku pulang ya, Ustadz, ya itu dengan kondisi aku nangis, membayangin anak posisi kecil, berat dia kan cuma berapa, kecil. Terus dipasang dari ujung dari kepala sampai ujung kaki itu semua kabel, semua, nggak ada yang lepas kabel. Jadi aku setiap hari pulang nih aku ke rumah. Aku alhamdulillah saudara di rumah kan fokus ngurusin yang bayi, yang si adiknya katanya udah kamu fokus, karena dia tahu kondisi aku yang sedih. Aku berkurung di kamar nangis. Posisi habis itu kan kita belum bisa sholat kan, Ustadz ya, hebatnya 40 hari ya nifas kayak itu ya. Tapi aku dari handphone buka apa yang aku bisa, aku baca doa, baca Yasin, salawat yang pasti nggak ada henti tuh. Nah jadi sudah setiap hari aku dari jam 11 sampai jam 12 itu aku sempetin aku ke rumah sakit antar ASI, antar kelengkapan bayi aku yang satu tadi kan. Itu posisi aku masih belum kuat, jahitan bekas operasi itu belum kuat. Aku bawa hari pertama kedua aku diantar sama saudara pakai mobil. Tapi pas begitu hari ketiga aku bilang aku pakai motor aja kataku, karena aku tidak mau ngerepotin orang, ngerepotin saudara kan Ustadz. Jadi aku pakai motor, yakin katanya, yakin demi Allah kasih kekuatan kayaknya Ustadz ya. Demi anak tadi lumayan jauh perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Aku bawa kendaraan motor dengan posisi habis baru sudah operasi. Jadi di perjalanan aku bawa kendaraan motor, aku salawat. Kenapa nggak diantar sama bapaknya? Bapaknya cutinya udah habis kan, kami tinggal di Muara ini Ustadz. Bapaknya berat ninggalin kami tuh. Tapi gitu. Bapaknya cutinya habis kan, mau kerja, gimana kami mau ini. Oke, terus di jadi perjalanan bapaknya pulang kemarin ini, bapak pulang kemarin ini, jadi aku yang nungguin, aku yang di sana kan di Bengkulu. Terus? Jadi ya setiap hari aku bawa kendaraan motor itu Ustadz, lumayan jauh kan perjalanan tuh setengah jam dari rumah ke rumah sakit itu, belum lampu merah, belum ini. Terus aku setiap hari selama 26 hari itu, setiap hari aku setiap mau ke rumah sakit itu aku mampir ke masjid, aku duduk di terasnya masjid itu, entah berapa aku mesin situ, aku sambil berdoa, aku sambil salawat, aku sambil mandang ke langit, aku minta ya Allah jika ini memang Allah engkau berikan untuk aku, berikanlah kesehatan. Aku doa terus Ustadz. Jadi setiap hari kayak itu Ustadz. Jadi saban hari itu aku nangis. Dah masuk setiap jam 11 sampai jam 12 jadwal tadi masuk ke ruang NICU tadi. Kita tidak bisa manggil dia, ya namanya orang nggak sadar kan, kayak orang di ICU itu kan nggak sadar kan. Jadi kita cuma bisa pegang-pegang jarinya aja dok, itu Ustadz. Terus sesekali dia sering melekkan mata kayak itu pas aku datang kan. Jadi daripada aku kan, kita di dalam itu tidak boleh bawa HP, tidak boleh komunikasi, tidak boleh ada apa-apa. Jadi aku ini baca salawat di bawah box bayi yang di ruang NICU itu. Baca salawat, baca Yasin, baca salawat. Jadi maaf ya Ustadz kalau nangis, benar-benar teringat itu sedihnya. Aku sambil pegang-pegang jari dia itu. Kakak yang kuat ya kakak bertahan ya kak, aku bilang kayak gitu kak. Kita pulang ke Muara ini kak, kita kumpul kata aku. Itu aku terus sambil berselawat, itu Ustadz. Waktu itu salawat yang dibaca apa? Sallallahu alaihi Muhammad atau bacaan yang lain? Salawat Jibril yang aku. Oke.
Ya, karena aku tadi bilang aku belum paham salawat munjiat, salawat yang untuk kibil kolub itu ya, salawat kesehatan itu. Aku baru tahu setelah kami pulang umrah ini, itu anak aku yang nomor 1 kan rajin bacain itu salawat kesehatan itu. Nah terus pokoknya kayak gitulah kegiatan rutin aku sama 26 hari itu Ustaz ya. Nah di hari ke-24 3 hari sebelum kami pulang itu dokter yang pegang itu 3 kan, yang pegang si anakku tadi. Yang lainnya itu Ustadz, aku sedih nih Ustadz. Anak-anak yang lain tuh cuma 3 hari sudah pulang, 3 hari sudah pulang. Kami kok udah pulang-pulang. Terus aku bilang sama dokter, dok kok kami udah pulang-pulang? Iya, ibu nggak boleh cengeng, ibu harus kuat. Kalau ibu cengeng gimana anaknya bertahan? Anak ibu tuh lagi berjuang untuk hidup, Bu, katanya. Ibu nggak boleh cengeng, anak ibu tuh lagi berjuang katanya untuk hidup. Ya Allah, kata aku langsung, Masya Allah, berjuang untuk hidup berarti tidak stop di dalam kandungan. Perjuangan dia di dalam kandungan itu kayak mana setelah lahir ini kayak ini kan. Sudah. Terus katanya ibu banyak-banyak berdoa karena katanya kita, nah ini katanya kayaknya ibu nggak pulang kemarin ini, ibu harus dirujuk ke Jakarta ini katanya kayak itu kan. Terus sudah itu di hari ke-23 kalau nggak salah pokoknya. Terus besoknya lagi aku dipanggil lagi sama dokter. Katanya Kak, kemungkinan anak ibu ini nggak mampu ngedot. Kalau ngasih minum pakai ini ya Bu, pakai apa? Kalau kita ngasih obat bayi itu Ustadz ada kan yang kayak pipet untuk minum obat. Aku pikir ya Allah, seberapa banyak dia minum pakai itu, cuman mampunya kayak itu. Terus katanya anak ibu harus pakai selang, harus pakai ini, pakai tabung kalau di rumah pakai ini. Dan aku pokoknya perkembangan setiap hari aku kabarin kan sama suami kan. Aku terus kan komunikasi sama suami itu. Sempat suami itu sudah mulai beli persiapan selang, tabung semua, termasuk pembersih yang diminta sama dokter-dokter itu. Jadi aku ngebayangin, Masya Allah, anak aku ini kayak mana ya Allah. Jadi terus ya Allah, aku ini tidak ada yang aku sebut, cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi akhirnya aku tetap pulang. Orang di rumah tuh sudah ngerti dengan keadaan aku. Aku pulang tuh pasti aku lesu, mulai nangis. Itulah saban hari yang aku ada di rumah itu kerjaan aku Ustadz. Terus di hari ke 25-nya ibu katanya ini, terus kami lah sudah ini kan sudah bersama keluarga itu sudah kompromi, sudah kumpul keluarga kan, bahwasanya ya sudah, kalau inilah yang dibilang sama dokter kemarin, kita siapin persiapannya ini. Terus suami ini udah nggak nyaman di Muara Enim, satu karena jauh dari kami dan dia khawatirnya besar kan. Dia bilang kayak ini, udah Bunda katanya, kita bawa aja kakak, kita urus di Muara Enim ini izinnya, kita siapin apa yang dipinta sama dokter, kita bismillah. Terus kita ambulan kita siapin sendiri, kita nggak usah dari rumah sakit. Terus kita sewa perawat 1 untuk bawa kakak pulang ke Muara Enim. Itu sudah dibahas semua kan sama keluarga, itu sudah fix, tinggal disampaikan kan ke dokter. Terus di hari ke-25 aku dipanggil sama perawat. Ibu katanya ini anaknya kita 1 kali 24 jam lagi kita observasi katanya kan. Ini kita coba bantu lepas ya katanya, ini coba kita bantu lepas dulu jadinya nih alat-alat yang banyak tadi tuh Ustadz, dari atas kepala sampai ujung kaki itu nggak ada yang ini lagi, semua kabel semua, bayangin Ustadz. Terus ini coba kita lepas katanya kayak itu kan. Jadi aku tuh udah narik napas panjang, sudah ya ampun, astagfirullahaladzim, pokoknya ngucap. Terus box bayi aku kan paling di depan awalnya itu di hari ke-25 itu. Ya sudah aku bilang sama ibu perawat itu, kami nurut baik ibu perawat kataku kan. Ya akhirnya karena waktunya kan cuma 1 jam jadwal besok itu, jam 11 sampai jam 12. Terus aku pulang. Terus jam besoknya itu, jadi yang aku tahu kan cuman ada kabel cuman terpasang di bayi aku tuh infus yang nggak pakai kabel. Terus udah itu aja, sama satu di hidung. Dah cuma 2 itu setahu aku kan.
Udah, akhirnya aku pulang. Pas di hari ke-26 itu, jam setengah 6 itu, ada telepon kan, ada telepon. Aku nggak sempet angkat karena lagi nggak pegang HP. Pas aku lihat telepon, wah ada telepon dari perawat ini. Aku udah telepon balik, cuma yang aku tahu aku posisi panik, aku langsung mandi, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Karena yang ada di dalam pikiran aku tuh, ini kayaknya urgent, ini kayaknya khawatir apa yang terjadi dengan anak aku. Aku gak perlu telepon, kalau aku telepon yang aku ada dalam pikiran aku panik, aku bawa motor gak bakal tenang, aku bawa kendaraan gak bakal tenang. Jadi mending aku langsung berangkat. Aku langsung temuin ke ruangan ICU itu. Terus aku temui, izin Bu, tadi katanya tadi itu ada yang nelpon, ya aku nggak sempat keangkat. Iya Bu, tadi tuh dokter yang mau telepon, yang mau ngomong katanya, karena Pak dokternya ini jam 7 nih dia tuh ada kegiatan, intinya nggak bisa ada di tempat selama 1 minggu. Jadi dia mau bertemu buka dengan ibu, mau bicara, berhubung ibu nggak ngangkat, jadi nggak sempet. Dianya keburu pergi, terus akhirnya dititipkan sama kami semua pesan-pesan itu. Aku udah mulai dagduk. Aku belum lihat kondisi bayi aku. Yang ada dalam pikiran aku, apa ini yang terjadi ya Allah, apa ini yang terjadi ya Allah. Sudah, terus itu aku ya tidak apa-apa Ibu perawat, lewat Ibu perawat tidak apa-apa disampaikan apa pesan-pesan dari Pak dokternya, kata kita. Nah ternyata Ibu perawatnya masih sibuk ngurusin bolak-balik tidak tahu apa. Aku coba masuk ke ruang NICU, ke ruang bayi itu. Aku lihat kan kemarin pas pulang aku lihat box bayi itu di depan, box bayi aku itu. Di belakang. Jadi aku pas aku masuk ke dalam itu, aku lihat di box belakang itu kok banyak kabel lagi. Aku lemah langsung. Ternyata observasinya gagal ini. Ternyata hal buruk kayaknya terjadi, kataku. Karena kabelnya yang tadinya kemarin cuman yang ada impuls nggak pakai kabel di tangan sama yang ada di hidung, kok semuanya ada lagi, kabel ini terpasang lagi kan. Logikanya kayak gitu kan Ustaz. Okay. Nah, jadi aku jalan ke belakang. Kan kalau bayi di ruang ICU itu kayaknya sama semua ya Dok, itu Ustaz ya, bayi-bayi itu. Aku tuh saking panik tuh nggak lihat nama lagi di box itu tuh. Jadi ya Allah, bayi aku tuh pasang lagi kabel-kabel ini, aku pakai. Terus kayak 15 menit aku baru tersadarkan. Aku lihat ini kayaknya bukan nama bayi aku. Ternyata box bayi aku itu udah pindah ke depan Ustadz. Pindah ke depan, ternyata tetap kayak posisi yang kemarin itulah. Udah tidak ada kabel lagi. Tidak ada kabel yang banyak-banyak itu. Aku mulai sedikit tenang. Aku temuin lagi Ibu perawat karena dia sudah kulihat tidak mulai sibuk lagi melayani yang lain-lain itu. Aku tak deketin lagi. Gimana Ibu perawat, kata aku tuh kan. Iya Bu, yuk kita ke ruangan dalam aja, katanya, biar kita enak ngomongnya. Terus di sana lah dia sampein semua. Ternyata alhamdulillah di hari itu Ibu perawat ngomong, dokter dari ketiga dokter itu mutusin bahwa bayinya sudah boleh pulang, dan semua yang diponis ke dokter kemarin itu ternyata enggak ada. Si bapak tadi kan, suami aku tadi kan belum sempet, baru pesan-pesan aja yang kabel-kabel tadi Ustadz, belum sempet dibayarin, cuman sudah pesan-pesan kan di alat kesehatan itu, karena bisa online kan, bisa COD kayak itu kan, jadi bisa dibatalin kan itu. Jadi oke lah, yang hal untuk batal-batalan pembayaran itu tidak masalah. Yang aku bersyukur itu ternyata yang diomongin dokter itu, yang satu kami harus ke Jakarta itu tidak terjadi, enggak harus. Terus yang kedua yang katanya minumnya cuma mampu pakai pipet itu ternyata enggak. Terus anaknya selama pas diobservasi kemarin mampu ngedot, memang cuman sirkulasi jantungnya aja yang memang setelah diobservasi memang sebatas itu katanya. Makanya cuman aku dipesanin sama dokter, insya Allah ini anak spesial yang dititipin sama Allah. Jadi kalau bisa yang ngurusnya jangan pakai pengasuh, kalau bisa ibunya langsung. Cuman itu pesan dari dokternya kayak itu kan.
Oh ya, dah aku bersyukur banget. Itu oh ya, ada yang terlewat ya Ustadz. Waktu masih dalam kandungan itu, dari kan di dokter Muara ini udah 4 itu aku temuin. Terus di dokter Palembangnya itu ada 3. Terus kata dokter yang di Muara ini ada Bu ujinya di Malaysia atau di Singapura, dia bilang kayak itu, keluar negeri di sana. Itu pun cuma diobservasi di laser diputus tali, diputus apa kayak itu, nah lewat di laser, cuma di laser. Ya kami kan waduh, keluar negeri ke Malaysia atau ke Singapura itu perlu dana, perlu semua disiapin. Jadi kami nggak ada uang. Jadi itulah yang tadinya kami pasrah. Aku bilang tadi Ustadz, pasrah dengan doa, dengan salawat itu. Dan sekarang anaknya udah berapa umurnya? Nah, sudah ya Ustadz. Jadi akhirnya pulang kami kan, pulang ke Muara Enim. Oh ya, pesan dokter itu kan nanti pulang ke Muara Enim dibawa lagi ya ke dokter ini, katanya di Palembang, dirujuk lagi ke Palembang, ke dokter Palembang lah kami, ke dokter jantung. Nah, di dokter jantung itu pertama, jadi banyak hal keajaiban yang aku dapetin itu ya Allah, dengan Ustaz salawat itu. Pertama aku bawa si bayi itu kontrol, itu dikondisikan sama dokter jantung itu jam terakhir karena agak lumayan parah mungkin ya dibilangnya. Jadi di apa namanya ya, kayak kita tuh di USG jantung lah gitu. Pas pertama aku yang nungguin tuh, dia sama asistennya tuh bilang, aduh ini ibu harus cepat ke Jakarta, ini ibu harus cepat ke Jakarta, ini aduh ibu ini udah terlambat, ini udah terlambat ya. Dia sambil kayak itu, aku jadi sambil nunggu itu sambil nangis, ya Allah apalagi ini belum selesai juga ini ya Allah, dengan kondisi anak aku kayak ini. Sudah, terus ibu tunggu dulu ya akhirnya. Bapak di mana bapak di luar, karena kan corona juga boleh masuk, harus satu-satu. Nah, berhubung itu agak urgent, ya udah nggak apa-apa, diizinin ibu sama bapaknya masuk semua, katanya kayak itu. Akhirnya aku panggil, kita USG ulang lagi. Tapi berjedah jaraknya itu Ustadz, berjedah karena ada yang pasien lain itu berjedah, tetap salawat. Nah, di antara jeda itu kami lagi yang dipanggil di USG ulang lagi, jantungnya itu. Terus yang disampaikan dokternya berubah. Dia bilang kayak ini, Pak, katanya kalian tetap membuka hati aja, ujinya ikhlas, ujinya kayak itu. Karena jadi dokternya bercerita dengan pengalaman dia selama dia jadi maksudnya pengalaman dia itu dengan kasus seperti ini sama. Dia nih bilang dengan dokter-dokter yang sebelumnya waktu aku masih dalam kandungan, dia bilang biasanya ini tidak selamat waktu di dalam kandungan Pak ujinya, atau pas lahir katanya kayak itu. Dan ini anak alhamdulillah ujinya Allah kasih masih umur panjang, dan Allah kasih kepercayaan dia dititipkan sama kalian katanya. Jadi kami tuh berubah, omongan dokter tadi tuh bukan mendesak kami untuk ke Jakarta, tidak ada, dan sampai hari ini kami tuh tidak disuruh untuk ke Jakarta. Oke. Terus intinya maksudnya kayak ini, Allah tuh kasih amanah anak ini mau ikut kalian, jadi dirawat yang baik di rumah, dikasih yang terbaik. Bismillah, pokoknya membuka hati. Jadi kondisi anak aku tuh sekarang memang ada PJB, riwayat jantung bawaan. Tapi kalau PJB itu kan memang setiap bayi itu memang nggak sering ada kondisi kayak gitu. Cuman yang aku khawatirkan itu kan dengan kondisi yang tadinya itu Ustadz, yang banyak hal lah yang diponis-poniskan dengan kondisi dia yang setelah lahir tadi di ruang NICU itu kan. Setelah aku ketemu sama dokter, setelah kemarin udah di USG itu yang dibilang dokter kayak itu, Masya Allah aku tenang. Dan sekarang umur anak aku itu udah 3 tahun. Alhamdulillah Allah kasih dia kesehatan. Sakit pun cuman alhamdulillah paling cuman pilek. Oh, masih ada check up nggak ke rumah sakit? Nggak ada lagi?
Ada pernah waktu itu check up ke rumah sakit. Kebenaran waktu pas check up itu persiapan ibu dokternya mau berangkat haji. Jadi saat itu dia tidak ada jadwal untuk USG, cuman ada jadwal ambil obat. Nah, tapi asistennya bilang kalau nggak ada jadwal, kalau nggak ada dari dokternya berangkat bu, nggak usah aja, berarti tetap, maksudnya ya ini nanti kami mau kontrol lagi Ustadz. Tapi dari hasil semua yang saya jalani ini nih, saya itu sudah bersyukur banget, sudah bersyukur banget, ya Allah, terima kasih dengan Allah, dengan perjalanan aku hamil itu sampai dengan di umur dia 3 tahun sampai saat ini nih. Kalau dibilang rasa stres tidak kuat itu pasti ada, tapi Allah kasih kekuatan. Terus aku alhamdulillah dikelilingin orang-orang yang selalu ngingetin aku untuk sholawat, ngingetin aku banyak berdoa, sedekah subuh. Ya Allah, aku benar-benar merasa ini pertolongan Allah itu ada Ustadz. Dan benar-benar sholawat, dahsyatnya sholawat itu memang benar ada Ustadz. Terus ditambah anak aku yang nomor 1 itu kalau ke masjid, dia kan disuruh ustadznya di masjid itu sebelum azan salawat dulu katanya kan, kayak itu kan. Dia pilih salawat tibil kulub ya, salawat aku untuk kesehatan ya Ustadz ya. Dia sering baca salawat itu. Jadi ya Allah, benar-benar Ustadz dengan perjalanan yang aku lewati itu, aku rasanya tuh tidak sanggup, rasa stres kalau mau dipikirkan sekarang itu. Tapi itu anak-anak sudah dia hiperaktif ya, maksudnya main-main sana sini, lari sana gitu ya, begitu anaknya? Alhamdulillah normal Ustadz, normal. Tidak terlihat seperti anak yang ada kekurangan, tidak terlihat seperti itu? Enggak ada Ustadz. Enggak ada. Yang diponis dokter kemarin itu alhamdulillah enggak ada semua Ustadz. Enggak ada. Saya pikir dia kan kalau anak istimewa itu biasanya kan dia pendiam, atau misalnya dia susah, kalau biasanya umur 2 tahun udah bisa jalan, ini belum bisa jalan, atau udah begitu, enggak begitu ya? Enggak Ustadz. Justru ya memang dibilangin anak istimewa sama dokternya tadi ya karena dengan posisi dia permasalahan di jantungnya tadi, dia dikasih Allah kekuatan untuk bertahan, dan alhamdulillah sampai hari ini sampai 3 tahun. Insya Allah dikasih kesehatan terus. Laki-laki atau perempuan anak bayinya? Gimana Ustaz? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua, kembar. Oh gitu, Masya Allah. Oke, luar biasa ya kisahnya, semoga bisa menjadi inspirasi. Jadi sampai sekarang Mbak masih sering selalu selawat kan? Tambah aku kencingin Ustaz, tambah aku kencingin. Sekarang aku, ya kita namanya kehidupan ya, intinya aku tetap bersalawat, malahan aku kencingin Ustaz, karena tadinya kalau kemarin aku salawatnya paling berapa, karena aku baru tahu kan, baru mengenal. Nah setelah ini terus aku ketemu channelnya ketemu channelnya Ustadz, terus aku buka, ya Masya Allah, bener-bener memang bener. Jadi aku tuh tambah semangat dan di tahun ini aku tambah, begitu ketemu channel Ustadz itu aku tambah ngencengin dengan salawat aku kayak itu. Terus aku tadinya kalau ibadahnya sholat hajat ya, kalau sholat hajat aku dengar ada Ustadz di video, Ustadz itu bilang kalau sholat hajat qul ya ayyuhal kafirunnya 10 kali ya Ustadz ya. Qul huwallahu ahad 10 kali, benar nggak Ustadz? Iya betul ya. Itu setelah aku buka channel Ustadz, aku berubah. Tadinya aku sholat hajat baca qul ya ayyuhal kafirunnya 1 kali, qul huwallahu ahadnya 1 kali. Setelah ketemu channel Ustadz aku rubah qul ya ayyuhal kafirun jadi 10 kali, qul huwallahu ahadnya jadi 10 kali. Terus sholawat kata Ustadz perbanyak. Alhamdulillah ini aku lagi amalin 10.000, kadang 15.000. Oke, mau tanya, waktu itu kan anak 26 hari di sana, itu biayanya ditanggung BPJS atau gimana? Alhamdulillah ditanggung dari BPJS.
Oh, begitu dari ya. BPJS. Jadi nggak banyak keluar biaya lah kalau begitu ya. Ya, paling keluar biayanya itu ya untuk keperluan kita di luar tanggungan BPJS saja, Ustaz. Oke, Yang nggak oke, ditanggung oke. BPJS Masya kan. Allah. Misalnya kayak susunya, kan susunya itu dia susu khusus. Mm-mm. Nah, oh iya ada lagi yang ketinggalan Ustaz ya. Nah, begitu kami pulang ke Muara Enim, ada di kota Muara Enim juga, cuman tempatnya agak lumayan jauh ya, setengah jam mungkin dari rumahku ya, dari rumah saya itu ya. Dia juga punya anak bayi, anak baru umur berapa tahun juga, dan riwayatnya sama kayak anak aku, Ustaz. Jadi di usia keberapa itu dia masuk rumah sakit, singkat kata singkat cerita anaknya meninggal, Ustaz. Anaknya meninggal. Kondisinya sama dengan anak aku. Jadi aku mau nangis. Jadi anaknya meninggal. Terus dia nggak tahu dapat kabar dari mana kalau kami di sini juga punya anak spesial kayak itu dan riwayatnya sama tapi masih ada. Dia main ke rumah Ustadz, sekeluarga besar. Mbak kasih tahu dia rahasianya banyak salawat gitu nggak? Enggak Ustadz, karena aku tuh posisi lagi nggak ngerti ya Ustadz ya, nggak ngerti bener. Sekarang lah aku baru bisa kalau bikin status, kalau hari Jumat ayo perbanyak salawat. Dia bisa ngajarin, kalau kemarin aku belum paham, belum nian paham Ustadz. Nah jadi dia kesini sama keluarga besar itu, nggak kenal kan Ustadz, nggak kenal. Dia datang, dia bercerita bahwa dia habis berduka, cerita-cerita, terus dia bawa susu anaknya karena posisi baru beli kan, baru beli susu anaknya itu berapa kotak. Jadi dia kasihnya lah ke anak saya kan, karena posisinya sama kan. Terus dia sempet bilang, aku bawa aja anaknya, katanya. Aduh jangan ibu. Jangan ibu, kalau ibu mau main, ibu mau lihat, boleh kesini kataku kan, kayak itu. Nah dia sempat punya rencana kayak gitu. Jadi dia sedih, Masya Allah katanya, dengan kondisi yang sama, kan si kakak ini Rasad namanya kan, dengan kondisi yang sama si Rasad masih sehat sekarang, katanya masih bertahan, jadinya Masya Allah. Ya Alhamdulillah, aku kan kayak itu. Aku tuh yang nggak ngerti Ustaz, banyak salawat, apa itu belum paham. Yang cuma aku saat itu aku dikasih tahu ya aku menjalani kayak itu. Yang bapak yang ngingetin itu posisi waktu aku masih di Bengkulu, dia pun lewat chat WA selalu ngingetin, Ulan jangan lupa perbanyak salawat, katanya jangan lupa perbanyak salawat. Terus dia sering WA ngingetin aku kayak itu kan. Pokoknya perbanyak salawat, katanya kayak itu terus dia ngingetin aku. Oke Mbak, terima kasih ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Insya Allah, ya maaf ya tadi banyak gangguannya ya Ustaz. Iya, semoga jadi inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Amin, terima kasih Ustaz. Tapi juga terima kasih udah dikasih kesempatan dapat telepon testimoni ini ya Ustaz. Insya Allah untuk aku pribadi, biar aku nambah semangat, tambah rajin bersalawat, dan untuk teman-teman yang lain juga. Ya, kalau begitu kita tutup dulu ya pembicaraan kita ya. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi testimoni salawat dari seorang ibu ya, yang punya anak spesial, berjuang untuk bagaimana memperjuangkan anaknya untuk bisa bertahan hidup. Luar biasa, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin punya pengalaman yang hampir sama ya. Bagi teman-teman yang ingin melayangkan ataupun mengirimkan kisah-kisah ataupun testimoni salawatnya, silahkan kirimkan kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.